فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali pada kajian online di pagi hari ini, tanggal 20 April 2020 Masehi, atau berkenaan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah nikmat dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berada di majelis ilmu. Sekalipun kita tidak berada di majelis taklim, tetapi dengan kajian online melalui media sosial ini, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang tidak harus kita hadir di majelis tersebut. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan oleh Allah hidayah taufik sehingga mampu memahami, mempelajari ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih seputar Ramadan. Pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita akan angkat ke permukaan, yaitu tentang fikih wanita di bulan Ramadan. Hukum-hukum yang terkait dengan wanita di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami melangkah lebih jauh, maka tentunya saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu agar selalu beribadah disertai dengan ilmu.
beribadah dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk, tanpa penuntun. Maka tentunya orang yang berjalan tanpa penuntun, maka dia akan tersesat. Hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Kata beliau, orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi. Sudah dimaklumi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit akan selamat. Oleh karena itu, maka satu-satunya penuntun kita adalah petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat juga perkataan guru daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah, berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, maka sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini pada jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang mengikuti jalannya orang-orang yang selamat, Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita berada di atas jalan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, terkait dengan bulan Ramadan, kita harus bekali dengan ilmu. Bagaimana ilmu seputar Ramadan, khususnya terkait dengan kaum wanita. Fikih wanita di bulan Ramadan. Hukum-hukum wanita terkait di bulan Ramadan. Hukum seputar wanita di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agar materi kita tertata dengan baik, kami bagi saja materi ini menjadi beberapa bagian, ya. Dan kalau saya kumpulkan, yaitu ada 28 hal yang harus diketahui bagi seorang wanita terkait bulan Ramadan. Mudah-mudahan materi ini mewakili dari semua permasalahan wanita di bulan Ramadan. Apa itu 28 hal tersebut? Ringkas saja. Yang pertama, wanita yang diwajibkan di bulan Ramadan, wanita yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ada 6. Ada 6. 6 wanita yang wajib berpuasa di bulan Ramadan.
6 kelompok wanita. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah jelas muslimah, seorang yang beragama Islam, wanita yang beragama Islam. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran, yaitu surat yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke 85. Allah berfirman, Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak jadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang ia yakini kebenarannya. Siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidaklah diterima oleh Allah agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jika dia seorang muslim, maka agamanya diridhoi oleh Allah, yang ia lakukan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menerima yaitu kebaikan-kebaikan dari orang-orang kafir, kecuali Allah hanya menggantinya untuk di dunianya saja. Sedangkan di akhirat mereka akan rugi selama-lamanya. Sedangkan kaum muslimin, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Maka syarat yang pertama adalah dia muslim, yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini kelompok wanita yang pertama. Yang kedua adalah yaitu akil, berakal. Berarti kalau begitu orang gila tidak diwajibkan, tidak wajib. Sedangkan orang yang berakal itulah yang diwajibkan. Yang ketiga, dalilnya nanti kami sebutkan setelahnya. Dalil yang ketiga adalah yaitu baligh. Berarti anak kecil tidak wajib. Anak kecil tidak wajib untuk puasa Ramadan. Adapun jika dalam tahap pembelajaran, maka tentunya ini diperbolehkan. Namun dia tidak terkena beban kewajiban karena dia belum baligh. Adapun ukuran baligh, para ulama berbeda pendapat. Namun dalam hal ini salah satu pendapat mengatakan sebagaimana hadis riwayat Bukhari dikatakan yaitu usia 15 tahun itu usia baligh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan akil balik, wanita yang berakal dan balik wajib puasa Ramadan? Dia terkena beban syariat. Selain yang nomor satu muslim ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Hadis yang ke 3514. Kita bisa lihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin. Kata Nabi, telah diangkat pena dari 3 orang. Pena itu diangkat untuk 3 orang. Artinya tidak tercatat dosa, tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan dari 3 orang ini. Pena diangkat, tidak tertulis sebagai dosa. Maksudnya dari 3 orang ini. Siapakah dia? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, yaitu dari orang yang tidur sampai bangun dari tidurnya. Namanya orang ketiduran, maka dia tidak tercatat sebagai dosa, kesalahan. Pena diangkat bagi mereka yang tidur sampai ia bangun dari tidurnya. Yang kedua,
Wa anis sabi hatta yashibba, dari anak kecil sampai ia menjadi baligh. Berarti anak kecil tidak terkena beban syariat, sedangkan mereka yang baligh, sudah berusia baligh, maka dia terkena beban syariat, wajib menunaikan ibadah, terutama dalam hal ini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wa anil ma'tuhi hatta yaqil, yaitu dari orang gila sampai ia sadar. Berarti kalau begitu, wanita yang wajib menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah wanita yang akil, yang berakal dan baligh. Syarat yang keempat, kelompok wanita keempat dari permasalahan yang pertama ini ya. Kita masih permasalahan yang pertama ini. Kelompok wanita yang keempat adalah yaitu dia tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Dia tidak dalam keadaan safar. Dia bukan musafir. Dia bukan musafir. Berarti kalau musafir maka dia tidak diwajibkan puasa. Ya, jika safar yang ia lakukan memberatkan puasanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia bukan seorang musafir, maka wajib dia puasa. Dan yang kelima adalah yaitu dia sehat. Sehat. Dia sehat, dia bukan yaitu orang yang sakit. Ya, sehat, mampu menjalankan puasa tersebut. Mana dalilnya untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini? Dalilnya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Baqarah, di surat yang kedua, ayat 184. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam penggalan ayatnya, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, ia sakit atau ia dalam perjalanan lalu ia berbuka, tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Artinya diqadha di luar Ramadan. Berarti kalau begitu wanita yang sehat, wanita yang tidak dalam keadaan musafir wajib untuk berpuasa. Lalu kemudian yang keenam adalah kaum wanita yang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah wanita yang tidak haid dan tidak nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam kitabnya yaitu Sahih Bukhari. Kita bisa lihat di nomor aslinya 304 atau dicetakan terjemahan nomor 192. Mari kita dengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Kata Nabi, bukankah apabila wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak pula puasa, maka berarti wanita haid, wanita nifas, dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Lalu muncul pertanyaan, kalau tadi di nomor 1 saya katakan 6 kelompok manusia, 6 kelompok wanita yang wajib berpuasa, sekarang saya akan tambahkan yaitu keterangannya mereka-mereka yang tidak wajib puasa. Siapa saja yang tidak wajib puasa? Tidak wajib berpuasa. Ternyata kalau dihitung ada 7 tipe manusia yang tidak wajib untuk berpuasa. Siapa mereka? Kami ringkas saja. Yang pertama adalah anak kecil, belum baligh, tidak wajib puasa. Yang kedua adalah orang gila, tidak wajib puasa karena dia tidak berakal. Yang ketiga yaitu orang tua yang sudah tua renta alias pikun, tua renta.
Ini yang ketiga, yang tidak wajib puasa. Yang keempat adalah orang yang sakit menahun, sakit tak kunjung sembuh, terus menerus sakit, maka ini tidak wajib puasa. Sakit berat, sakit menahun. Yang kelima adalah musafir, tidak wajib puasa. Yang keenam yaitu wanita yang haid dan nifas, tidak wajib puasa. Dan yang ketujuh adalah yang tidak wajib puasa, wanita yang hamil dan menyusui jika puasa itu memberatkan dia, atau dia merasa yaitu dengan puasa maka akan membahayakan dirinya atau janin yang ada dalam kandungannya, maka dia tidak wajib untuk puasa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dari materi yang pertama. Jadi yang wajib ada 6, yang tidak wajib puasa ada 7 kelompok manusia. Ya. Sekarang kita akan masuk hukum fikih wanita nomor 2. Yang kedua, hukum wanita haid atau nifas di bulan Ramadan. Tadi sudah kami singgung bahwasanya wanita haid dan nifas tidak wajib puasa. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, di nomor aslinya 321 atau di nomor cetakan terjemahan 199. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kunna nahidhu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang, kunna nahidhu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fala ya'murana bihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami juga haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak menyuruh kami mengqadha salat yang tertinggal selama haid. Nabi tidak menyuruh kami mengqadha salat selama tertinggal haid. Ini menunjukkan jika salat saja tidak dikerjakan, apalagi puasa Ramadan. Oleh karena itu wanita yang haid termasuk nifas, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan yang nomor 3, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum fikih wanita, hukum atau fikih wanita di bulan Ramadan yang nomor 3. Hukum wanita haid dan atau nifas tetap berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang ketika haid atau nifas dia tetap puasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah puasa Ramadan yang ia lakukan bagi wanita haid atau nifas tidak sah, bahkan berdosa karena menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada sebagian kaum wanita bertanya, bagaimana Ustadz jika saya ini punya kebiasaan sebelum tidur berwudu lebih dahulu, namun ketika saya haid maka saya tetap melakukan yang sama. Saya tetap berwudu sekalipun saya haid karena saya sudah terbiasa sebelum tidur berwudu. Apakah wudu saya tadi bernilai pahala, sah ataukah tidak? Maka jawabannya adalah tidak sah, bahkan menyelisihi syariat. Kenapa? Karena orang yang haid, orang yang nifas, maka dia masuk dalam kategori yang tidak suci, sehingga tidak berdampak apa-apa dari wudhu yang ia lakukan. Ini yang nomor 3. Dan ini bisa kita lihat di dalam yaitu Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita lanjutkan yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum wanita di bulan Ramadan yang keempat. Hukum wanita yang suci dari haid sebelum terbit fajar. Jadi dia suci dari haid atau suci dari nifas sebelum fajar shadiq. Sebelum fajar shadiq. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah disebutkan yaitu oleh para alim ulama, salah satunya kita dapatkan di dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan apabila wanita haid atau nifas
sucinya sebelum fajar shadiq, lalu dia berniat puasa, maka puasanya sah tanpa harus mandi lebih dahulu. Sekalipun mandinya setelah fajar shadiq, boleh, nggak apa-apa. Ya, ini diperbolehkan asalkan sucinya sebelum fajar. Tetapi jika sucinya setelah fajar shadiq, maka puasa yang ia lakukan di hari itu tidak sah. Baik, kita lanjutkan sekarang hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-6. Poin ke-6. Bagaimana hukumnya wanita yang junub sedangkan waktu subuh telah masuk dan dia belum mandi besar. Dia junub. Junubnya junub karena jima, atau mungkin junubnya karena mimpi. Ketika ia terbangun ternyata masuk adzan subuh. Kesiangan bangunnya. Dia bangun dalam keadaan yaitu sudah masuk waktu subuh. Apakah dia tetap puasa atau hari itu dia tidak berpuasa? Maka kita bisa lihat jawabannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, di hadis nomornya, di nomor aslinya 1109, atau dicetakan terjemahan nomor 1078 dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan subuh kesiangan dalam keadaan junub karena jima, tidak karena mimpi, dan beliau terus saja puasa. Ini menunjukkan diperbolehkan. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-6. Yang ke-6. Hukum wanita yang keluar darah haid beberapa saat menjelang maghrib atau setelah terbit fajar. Jadi dia mengeluarkan darah haid beberapa saat menjelang maghrib, atau dia mengeluarkan darah haid setelah terbit fajar shadiq. Bagaimana hukum puasanya wanita ini? Jadi dia di hari itu mulai pagi sampai dengan sore masih suci. Ketika hampir mendekati maghrib, ya, lalu kemudian dia haid. Maka bagaimana hukum wanita ini? Apakah dia sudah termasuk kategori orang yang berpuasa sehingga dia tidak perlu mengqadha di hari yang lain, ataukah dia batalkan puasanya dan harus mengqadha? Maka jawabannya kita bisa yaitu sebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu beliau mengatakan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, wajib mengqadha karena sebagian hari itu terdapat haid. Di hari itu dia terkena haid, maka dia wajib mengqadha sekalipun maghrib tinggal beberapa saat saja. Baik, ini yang ke-6. Kita lanjutkan hukum wanita di bulan Ramadan, yaitu yang ke-7. Hukum wanita memakai obat pencegah datangnya haid, meminum pil pencegah haid agar bisa menjalankan puasa penuh di bulan Ramadan. Seorang wanita meminum pil pencegah haid agar dia tidak memiliki hutang di bulan Ramadan, sehingga dia ingin di bulan Ramadan itu sempurna, sehingga dia tidak harus mengqadha di bulan Ramadan, di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Bagaimana hukumnya? Kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya boleh wanita meminum pil pencegah haid agar puasanya penuh sempurna di bulan Ramadan, boleh, namun dengan dua syarat. Boleh tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membahayakan dirinya. Jika mengkonsumsi pil tersebut dapat membahayakan dirinya, atau justru akan menyebabkan siklus haidnya berubah-ubah, ya, karena pengaruh,
maka sebaiknya dia tidak melakukannya. Nih ya. Jadi syarat yang pertama tidak membahayakan dirinya. Syarat yang kedua, dia harus meminta izin kepada suaminya. Maka kata para alim ulama, menurut pendapat yang kuat adalah ya dengan membiarkan tabiat kewanitaan berjalan sebagaimana wajarnya, maka itulah lebih menerima takdirnya Allah, lebih sehat dan lebih selamat bagi badan. Nah, maka ini sehingga tidak perlu mengkonsumsi pil pencegah haid ya, agar puasa Ramadannya sempurna. Kita lanjutkan materi kita, yaitu hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-8. Yang ke-8, hukum wanita yang terkena istihadah di bulan Ramadan. Dia bukan haid, dia bukan nifas, dia istihadah. Darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Maka bagaimana ini hukumnya? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bahwasanya sholatnya wanita yang istihadah, puasa Ramadannya wanita yang istihadah, iktikafnya wanita yang istihadah, bacaan Al-Qur'annya wanita yang istihadah, sujud tilawahnya wanita yang istihadah adalah sama dengan wanita suci, sama. Jadi tetap ia harus lakukan ya. Seperti itu. Bagaimana cara bersucinya ketika dia akan sholat atau ketika dia akan puasa? Maka cara bersuci wanita yang istihadah ada dua caranya. Cara wanita yang terkena istihadah jika ingin bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah yang pertama cukup berwudu setiap akan sholat. Cukup berwudu tiap akan sholat. Hanya itu saja. Hanya itu. Namun para ulama memberikan tambahan, selain berwudu setiap akan sholat, namun jika tidak keluar darah, maka boleh menggunakan wudu. Maka boleh menggunakan wudu sholat sebelumnya. Misalnya wanita yang terkena istihadah, dia berwudu untuk sholat zuhur. Ternyata ketika memasuki sholat asar, antara zuhur ke asar, dia tidak mengeluarkan darah istihadah. Dan dia tidak yaitu terkena pembatal wudu. Maka wudunya yang ia gunakan yaitu untuk sholat zuhur, bisa ia yaitu pakai untuk sholat asar. Jadi dia tidak harus berwudu kembali. Jadi cara bersuci yang pertama, wudu setiap akan sholat. Yang kedua adalah yaitu jika dia mengeluarkan darah, maka cara yang kedua membasuh farjinya atau kemaluannya, membasuh farjinya atau kemaluannya, dan bagian tubuh yang terkena darah, kemudian memakai pelapis atau pembalut. Lalu dia boleh menjalankan yaitu sholat atau meneruskan puasanya. Karena dia bukan wanita haid dan wanita istihadah, bukan. Kita lanjutkan sekarang hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-9. Hukum wanita yang dijima oleh suaminya pada malam Ramadan. Dijima oleh suaminya pada malam bulan Ramadan. Maka di sini bisa kita lihat dalilnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum
wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, maksudnya Ramadan, bercampur dengan istri-istrimu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ini menunjukkan jika pertanyaannya adalah menjimaknya di malam hari, maka ini boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah jika di siang hari di bulan Ramadan, di saat tengah puasa. Yang berikutnya, hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-10. Hukum wanita yang dijima oleh suaminya pada siang Ramadan. Siang Ramadan, bukan malam, siang Ramadan. Maka hukumnya adalah masuk kategori haram dan dapat membatalkan puasa serta wajib membayar kafarah, yaitu membayar denda. Mana dalilnya? Hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan, bahkan bisa membatalkan puasanya. Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam sahihnya, Sahih Muslim, di nomor aslinya 1111. Atau dicetakan terjemahannya yaitu di nomor 1080. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Nabi, "Celaka aku wahai Rasulullah, aku telah celaka wahai Rasulullah." Maka Nabi menjawab, berkata kepada orang tersebut, "Apa sebabnya engkau celaka?" Orang itu menjawab, "Aku menjima istriku di siang hari bulan Ramadan." Di siang hari bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada orang tersebut, "Sanggupkah engkau memerdekakan seorang budak? Apa kau sanggup memerdekakan seorang budak?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Nabi berkata yang kedua kalinya, Nabi mengatakan, "Sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah. Yang sebulan saja kebobolan, apalagi 2 bulan." Lalu kemudian Nabi bertanya yang ketiga kalinya. Nabi mengatakan, "Sanggupkah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Memberi makan 60 orang miskin. Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku tidak sanggup wahai Rasulullah." Lalu kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sementara orang itu duduk, ternyata ada orang lain yang membawa kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1 keranjang berisi kurma diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi berkata kepada orang tersebut, "Bersedekahlah kamu dengan ini." Kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut, Nabi berkata, "Bersedekahlah engkau dengan kurma ini, bagi-bagikan kurma ini kepada orang miskin yang ada di kampungmu tersebut." Lalu kemudian orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, yang paling miskin di kampung saya itu saya wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi serinya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu, "Bawalah pulang kurma ini, 1 keranjang kurma ini bawa pulang, beri makanlah keluargamu dengan kurma ini." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah lemah lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwai umatnya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seseorang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan haram dan wajib membayar kafarah. Kita lanjutkan berikutnya, hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-11. Hukum wanita yang dicium atau dicumbu oleh suaminya di siang hari bulan Ramadan sah, boleh.
Dan ini telah kami sampaikan yaitu pada kajian sebelumnya, yaitu selama dia bisa menahan syahwatnya, dan tentunya ini diperuntukkan bagi mereka yang telah berusia tua. Adapun mereka yang masih berusia muda, maka sebaiknya dihindari. Dan ini ada dalil yang menjelaskan akan hal ini, yaitu hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Muslim di nomor aslinya 1106, ya, atau di nomor cetakan terjemahan di nomor 1073, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita bisa lihat di dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, di hadis dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-2387. Kita lanjutkan saja, tidak perlu kami ulang karena sudah kami jelaskan pada kajian sebelumnya. Yang berikutnya, hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-12. Yang ke-12, hukum wanita memakai celak mata pada siang hari Ramadan. Memakai celak mata pada siang hari bulan Ramadan. Maka kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar, beliau mengatakan jumhur ulama berkata boleh, karena tidak ada dalil yang sahih yang melarangnya. Berarti wanita boleh memakai celak, yaitu di siang hari bulan Ramadan. Lalu berikutnya, hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-13. Hukum wanita yang berpuasa mencicipi dan mengunyah makanan. Maka ini sudah kami sampaikan kemarin pada kajian sebelumnya, boleh, yaitu mencicipi makanan dengan ujung lidah bagian depan, ya, dan dia tidak menelannya, tetapi setelah itu kemudian mengeluarkannya. Jika memang ada suatu keperluan, makanya boleh. Tetapi jika tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, ya, tiap ada makanan selalu kemudian, ya, dicicipin, ya, maka ini nggak ada kepentingan yang seperti ini, maka tidak diperbolehkan, ya. Jadi sebaiknya ditinggalkan kalau tidak ada kepentingan. Maka jika memang ada kepentingan, maka boleh. Setelah itu dia keluarkan. Lalu kemudian mengunyah, termasuk mengunyah makanan, maka ini boleh dengan gigi depan, bukan gigi geraham. Yang setelah itu ia keluarkan, tidak ia telan. Di mana ini bisa kita dapatkan? Kita dapatkan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Ya, Sahih Fikih Sunnah. Kita lanjutkan, yaitu hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-14. Hukum wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Saya persingkat saja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya rinciannya panjang. Tetapi kami persingkat saja. Bagi wanita yang hamil menyusui di bulan Ramadan, singkat saja, bahwasanya menurut pendapat yang kuat adalah hukum asalnya wanita yang hamil dan menyusui adalah hukum asalnya, yaitu dia tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha puasa di hari yang lain. Nah, di saat mereka kuat untuk berpuasa, diqadha. Hukum asalnya, bukan bayar fidyah. Hukum asalnya diqadha, ya. Namun jika keadaan mereka tidak mampu lagi untuk menunaikan qadha puasa, mungkin karena terlalu banyak yaitu hutang puasa Ramadannya, ya, maka boleh diganti fidyah. Sebagaimana halnya orang yang sudah usia lanjut, usia senja dan tidak mampu lagi berpuasa, maka cukup membayarnya dengan fidyah. Dari sini, ya, penjelasan, ya, para alim ulama menunjukkan bahwa kurang tepat sebagian orang yang mengeluarkan fidyah langsung padahal ia masih mampu mengqadha di hari yang lainnya. Mohon maaf, ada sebagian kaum wanita, dia ketika hamil atau menyusui, dia sebenarnya mampu untuk diqadha di hari yang lain di luar Ramadan, mampu. Tetapi dia mengambil jalan pintas, cukup dengan membayar fidyah. Maka ini tentunya adalah sikap yang tidak baik. Dia harus qadha. Jika memang betul-betul sudah tidak bisa, maka dia dihukumi seperti orang yang berusia lanjut, yang tidak mampu untuk berpuasa, sudah tidak kuat, maka cukup dibayar fidyah. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa dipahami dengan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan
yaitu hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-15. Hukum wanita sholat tarawih di masjid. Hukum wanita sholat tarawih di masjid. Ya, sholat tarawih di masjid. Maka bahwasanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dalam Sunan Abu Dawud, dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-567 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi, janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid. Lihat kata-kata Nabi, janganlah kalian melarang kaum wanita untuk datang ke masjid-masjid, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan wanita tidak dilarang pergi ke masjid, sekalipun rumah mereka lebih baik. Apalagi kondisi seperti ini, di mana ulil amri, para ulama telah menetapkan, yaitu agar kita bekerja beribadah di rumah. Nah, baik laki-laki maupun wanita, maka tentunya itulah yang jauh lebih baik dan jauh lebih selamat dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, maka wanita boleh ke masjid, tetapi ada syaratnya, banyak syaratnya. Dia diperbolehkan ke masjid sekalipun rumah mereka lebih baik, tetapi ada syaratnya. Apakah syaratnya? Yang pertama, mendapatkan izin dari suami atau walinya. Dia dapat izin. Yang kedua, dia tidak memakai wangi-wangian, harum-haruman, dia tidak gunakan. Yang ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Dia harus tundukkan pandangannya. Yang keempat, jalan menuju masjid aman dari gangguan fitnah. Aman dari gangguan dan fitnah, ya. Baik, dari rumah menuju ke masjid. Yang kelima, memakai busana syar'i secara sempurna, pakaian yang menutup aurat. Nah, menutup rapat seluruh tubuhnya, lebar dan tidak ketat, syar'i. Nah, lalu kemudian yang keenam, tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan wanita ketika di masjid maupun di perjalanan. Yang ketujuh, tidak mengeraskan suara ketika di masjid. Baik ketika membaca Al-Quran, tidak boleh dikeraskan. Mengaminkan imam atau mengingatkan imam ketika lupa. Maka ini tidak boleh meninggikan suaranya wanita. Lalu yang kedelapan, tinggalkan obrolan atau ghibah. Ya, seperti itu. Tinggalkan obrolan atau ghibah, membicarakan aib orang. Yang kesembilan terakhir, segera keluar setelah selesai sholat. Tidak berlama-lama di dalam masjid, segera keluar, lalu dia segera pulang menuju rumahnya. Inilah 9 syarat wanita boleh pergi ke masjid. Yang lebih baik adalah sholat di rumah. Bahkan ada dalil, sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan di bagian yang paling gelap dalam rumahnya. Itulah sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang ke-16 dari hukum wanita di bulan Ramadan. Hukum wanita yang i'tikaf. I'tikaf boleh. I'tikaf harus di masjid. Boleh wanita i'tikaf, syaratnya 9 yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kita lanjutkan, mana dalilnya? Kita kasih dalil ya. Mana dalil wanita boleh i'tikaf? Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-1141. Hadis yang ke-1141 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadhan hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Thumma iktakafa azwaju min ba'dihi.
Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Berarti boleh kalau begitu iktikaf. Dan yang namanya iktikaf boleh sejenak, boleh. Tidak harus full di masjid menginap, tetapi sejenak boleh. Karena inti iktikaf itu berdiam di masjid, dan berdiam sekalipun sebentar itu diperbolehkan. Dan keterangan ini sudah kami jelaskan yaitu pada kajian kemarin. Kita lanjutkan hukum wanita di bulan Ramadan yang ke-17. Hukum wanita yang telah bersuami mengeluarkan zakat fitri. Dia telah bersuami, ternyata dia mengeluarkan zakat fitri. Maka kata para alim ulama, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz, dalam Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, bahwasanya jika seorang wanita mempunyai suami atau wali, wanita memiliki suami atau wali, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya atau zakat fitranya ya adalah suami atau walinya. Dia tidak perlu mengeluarkannya. Suaminya atau walinya yang mengeluarkan zakat fitrinya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-18. Hukum wanita di bulan Ramadan. Hukum wanita haid mendatangi sholat id. Wanita haid mendatangi sholat id di tanah lapang. Bagaimana hukumnya? Boleh, boleh. Hal ini diperbolehkan hanya untuk menunjukkan syiar Islam. Dan dia datang ke tanah lapang ketika sholat id, berdoa bersama-sama kaum muslimin tanpa mengerjakan sholat. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, dalam sahihnya, Sahih Muslim, di nomor aslinya 890 atau dicetakan terjemahan 837. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana yaitu Nabi memperbolehkan kaum wanita, bahkan memerintahkan wanita untuk keluar rumah mendatangi sholat id di tanah lapang dengan tidak mengerjakan sholat id, tetapi yaitu berdoa bersama-sama kaum muslimin. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita lain berkata, bagaimana jika wanita tersebut tidak memiliki jilbab? Maka Nabi mengatakan suruh pinjam jilbab kepada yaitu tetangganya atau kepada keluarganya. Ini menunjukkan wanita yaitu dianjurkan keluar ke tanah lapang untuk bersama-sama yaitu menghadiri sholat id, namun dia tidak mengerjakan sholat, tetapi berdoa bersama kaum muslimin dan ikut mendengarkan khutbah. Yang ke-18, yang ke-19 dari hukum yaitu wanita di bulan Ramadan. Hukum wanita di bulan Ramadan. Hukumnya ada, yaitu yang ke-19 adalah hukum wanita melatih, membiasakan anaknya untuk berpuasa. Wanita, seorang ibu melatih putra-putrinya untuk puasa, sedangkan anak-anaknya masih kecil. Maka hukumnya boleh, bahkan disyariatkan. Hal ini bisa kita lihat, yaitu keterangan dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, dalam sahihnya Sahih Bukhari di nomor aslinya 1960 atau dicetakan terjemahan yaitu nomor 974. Di nomor 974 di mana yaitu dikatakan oleh Rubayyi binti Muawwidz ya radhiyallahu anha, yaitu dikatakan bahwasanya apabila seorang di antara mereka menangis minta makan, anak-anak itu minta makan karena lapar, maka kami berikan mainan-mainan itu kepada mereka sampai waktu berbuka. Masya Allah. Yaitu mereka kaum wanita di zaman Nabi, yaitu mendidik putra-putrinya untuk mengerjakan puasa. Sedangkan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Asyura, ya. Apalagi puasa Ramadan yang hukumnya wajib, maka sebagai bahan pembelajaran ini diperbolehkan. Jika mereka menangis, orang tuanya menghibur sehingga mereka lupa dengan laparnya, lupa dengan hausnya. Masya Allah. Lalu kemudian saya tutup yang ke-30. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Poin yang ke-20 adalah yaitu hukum wanita mengeluarkan zakat emas dan perak. Wanita mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena mengingat waktu tidak mencukupi,
kami cukupkan saja sampai pada poin yang ke-19 ya. Adapun poin yang ke-20 insyaallah yaitu kita lanjutkan pada esok ya. Adapun pertanyaan yang sudah masuk ya akan kami jawab besok ya. Dan kami tuntaskan saja yaitu pertanyaan yang masuk dengan sisa materi yang ada. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan akhirnya kami tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.